online kali ini. Masih kenal gak siapa nama aku? Siapa yo? Ya, aku JJ. Masih ingat tema bulan ini? Ada yang tahu gak? Nah, bener banget. Tema bulan ini adalah Focus on New Things. Wow, ayo pasti kalau yang ikutin ibadah dari minggu ke-1 sampai ke-3 pasti tahu tuh artinya apa. Makanya kalian standby ya ibadah kali ini ya, supaya kalian dapat mengerti dan mendapat pengurapan baru. Selama ibadah, ingat kalian mesti ngapain? Ayo, ibadah yang sungguh-sungguh, jangan main-main, oke? Kalian harus ibadah seperti kalian ibadah di gereja. Ajak papa mama kalian, kakak, adik semuanya. Kita ibadah bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Bible Fact kali ini. Sebelumnya JJ mau ajak kalian untuk tebak gambar nih. Di belakang JJ nih ada gambar. Kalian harus tebak itu gambar siapa ya? Apa? Ayo gambar siapa? Ayo coba kalian sebutkan itu gambar siapa. Nah betul banget, itu adalah gambar Daud dan Goliat. Nah siapa yang tahu Raja Daud? Pasti kalian semua tahu kan Raja Daud itu siapa? Kira-kira kalian tahu nggak siapa itu Goliat? Nah, kali ini Jaja mau bilang nih, terangin buat kalian. Goliat adalah seorang prajurit Filistin berperawakan besar. Besarnya harus kayak gini ya teman-teman ya. Besar. Dan selalu menantang orang Israel untuk melawannya. Nah, mau tahu lebih lanjut? Ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya teman-teman di rumah, dimanapun kalian berada. Sebelum mulai ibadah, JJ mau berdoa untuk kalian. Ikutin JJ berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Let's praise and worship. Yeay. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat datang kembali nih di ibadah online Gereja Anak bersama Kak Rahel, Kak Gloria, dan juga ada Kak Yonas nih. Kakak yakin nih walaupun kita ibadahnya secara online ya Kak Oyi, tapi bener. Pasti adik-adik di rumah tetap mengikuti ibadah dengan tertib dan semangat dan sungguh-sungguh pastinya ya Kak. Pasti dong Kak. Yuk adik-adik yang sudah semangat untuk memuji Tuhan, Kakak undang untuk bangkit berdiri yuk semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
adik-adik? Masih. Weh. Masih dong Kak Rahel, masih banget ini. Kita memuji Tuhan lagi minggu depan ya Kak. Oke deh Kak. Sekarang tiba saatnya untuk kita mau sembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kakak persilahkan untuk duduk kembali. Oke, yuk adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih. Kita fokuskan pikiran kita, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Selama ini Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih, bersyukur sama Tuhan Yesus. Bersyukur karena kasih anugerahnya selalu ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Walaupun kita masih dalam keadaan ibadah online, tapi yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Yuk kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah walaupun secara online Tuhan, tapi kami tetap merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong berikan kami hikmat, roh dengar-dengaran Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan, kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami semakin baik Tuhan, dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Amin. Selalu baik dan Jo. Yes, pastinya J. Karena Tuhan Yesus selalu baik untuk kita semua. Oh iya J, aku mau cerita nih. Apa tuh Jo? Nah, aku tuh deg-degan banget pas sekolah offline J. Kan sekolah aku udah mulai masuk offline. Aku tuh takut kalau kita ke dunia luar nanti aku kenapa-napa. Aku takut banget karena aku lihat di TV tuh J. Apalagi sekarang kalau aku lihat berita-berita, dunia ini makin terlihat jahat. Iya bener banget Jo. Awal-awal sekolah offline nih Jo, teman-teman, aku juga takut, deg-degan, takut ini itu, apalagi kan sekarang masih pandemi, masih terus berjalan sampai sekarang. Berita-berita di TV mengenai dunia juga semakin jahat, tapi kita nggak boleh takut Jo, karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Dia kan selalu ada dalam kehidupan kita. Iya bener banget sih J. Iya Jo, walau kamu takut ke sekolah offline gak apa-apa kok. Itu emang biasa. Kamu gak boleh takut selama kita jaga protokol kesehatan. Rajin cuci tangan. Pakai apa Jo? Masker dan hand sanitizer. Apa sih J Nah bacaannya? bener, hand sanitizer. Kamu mah gitu gak bisa bahasa Inggris. Maafin aku J. Nah kita juga harus jaga jarak agar kita terhindar dan terjaga. Karena ingat, kita diberikan Tuhan otak, dan di otak kita diberikan kepintaran serta hikmat. Makanya kita harus minta hikmat dan kepintaran dari Tuhan. Aku setuju banget sama kamu J. Selama kita bisa jaga diri kita ini ya, iya, jawab bener kan? Nah, oh iya, aku jadi teringat oleh kisah Daud dan Goliat nih. Wah, apa tuh J? Kamu mau dengar? Mau banget J. Teman-teman juga mau denger gak? Pastinya mau dong. Nah ya udah, kita siapin semua alat tulis, buku catatan, dan Alkitab kalian ya. Oke J, aku sudah siap. Mari Oke. teman-teman kita berdoa. Iya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih selalu beserta dengan kami. Karena anugerah-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan kepintaran, serta telinga yang mendengar dan hati yang baik, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah teman-teman, di rumah udah siap belum? Kamu udah siap Jo? Sudah dong J. Oke, nah begini teman-teman. Kisah Daud dan Goliat ini ada di 1 Samuel 17. Kalian bisa baca nanti di rumah bersama keluarga kalian ya. Nah, begini cerita firman Tuhan. Di tanah Israel hiduplah seorang nabi bernama Samuel. Siapa namanya? Samuel. Benar. Nah, Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Bethlehem, di mana dia akan menemukan seorang anak laki-laki bernama Daud.
Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja baru Israel. Dia jadi raja, teman-teman. Ia harus menggantikan Saul sebagai raja karena Saul telah berpaling dari Tuhan. Pada waktu itu Saul dan orang-orang Israel berkemah di lembah Elah. Apa, Jo? Lembah Elah. Betul. Teman-teman, lembah Elah jangan lupa dicatat ya. Di mana mereka bersiap-siap untuk melawan tentara Filistin. Saudara-saudara Daud termasuk di antara orang-orang Israel. Jadi Daud pergi ke lembah untuk membawa lebih banyak makanan dan perbekalan kepada saudara-saudaranya. Saat dia berdiri di atas bukit yang menghadap ke lembah, dia bisa melihat kedua pasukan di kedua sisi. Ketika Daud tiba di saudara-saudaranya, dia menemukan mereka bersembunyi dari tentara Filistin yang menakutkan. Orang Filistin adalah pejuang yang hebat dan banyak jumlahnya. Selama 40 hari mereka meneriaki orang-orang Israel, menyebut mereka pengecut. Dalam tentara Filistin ada seorang pria bernama Goliat. Dia lebih besar dan lebih menakutkan daripada pria Filistin lainnya. Dia adalah seorang raksasa. Goliat tidak takut pada siapapun dan menantang orang-orang Israel untuk keluar dan melawan dia. Tetapi semua orang terlalu takut. Kayak kamu tuh, Jo, takut. Nah, siang dan malam Goliat mengolok-olok Allah Israel dan tentara Saul. Ketika Daud bersama saudara-saudaranya, dia melihat Goliat keluar dan dia mendengar hinaannya. Daud tidak bisa mempercayainya. Sekarang Daud adalah seorang pemuda pemberani dan dia mengasihi Tuhan. Dia tidak tahan lagi mendengar Goliat menghina Tuhan atau umatnya. Tersiar kabar tentang pertanyaan Daud tentang Goliat dan Raja Saul memanggilnya. Dengan keberanian yang besar, Daud memberitahu Saul bahwa dia akan melawannya. Saul tahu bahwa Tuhan menyertai Daud. Jadi dia menyetujui permintaan Daud. Saul membekali Daud dengan baju zirahnya, pedangnya, dan perisainya. Tetapi semuanya itu terlalu berat. Daud bahkan tidak bisa berjalan. Pada akhirnya Daud memutuskan untuk melawan Goliat dengan ketapelnya, Jo. Teman-teman, satu-satunya senjata yang digunakan dia sebagai gembala. Daud pergi keluar mengambil 5 batu. Ada berapa? 5 batu. 5, coba bikin angka 5 di rumah. Bagaimana ya teman-teman, 5. Nah, 5 batu dan berjalan menuju Goliat. Goliat menertawakan Daud. Apakah bisa ya? Goliat pasti udah ngata-ngatain Daud ya. Sedih. Roh Tuhan turun ke atas Daud dan memberinya kekuatan dengan keberanian, dan Daud memberinya kekuatan dengan keberanian untuk melawan raksasa itu. Daud tahu dia tidak bisa melakukan ini sendiri. Jadi dia percaya Tuhan akan memberinya dan Israel kemenangan. Saat Goliat menyerang Daud, Daud berteriak, "Kamu datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan perisai. Tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam, Allah tentara Israel yang telah kamu tentang." Nah, Daud mengambil ketapelnya, memasukkan salah satu dari 5 batu dan mulai mengayunkan ke arah Goliat. Saat Goliat mendekat, Daud melepaskan batu itu dengan kekuatan besar dan mengenai Goliat di tengah dahinya, Jo, teman-teman. Wah, apa yang terjadi selanjutnya, Je? Seketika raksasa itu jatuh ke tanah di wajahnya dan
mati. Hari itu Tuhan memberi Daud dan Israel kemenangan. Daud berlari ke arah Goliat dan berdiri di atas tubuhnya. Daud mengambil pedang Goliat dan memenggal kepalanya. Ketika tentara Filistin melihat ini, mereka takut dan lari. Ketika roh Tuhan turun ke atas Daud, yang hanyalah seorang anak gembala kecil, dia menjadi seorang pejuang pemberani yang mengalahkan raksasa Joe dan teman-teman. Wow, hebat banget Tuhan kita ya, J. Pasti dong. Tuhan kita hebat dan dahsyat. Dari pelajaran Daud kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebesar apapun masalah dan ketakutan kita harus tetap ingat bahwa Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Seperti Daud juga kita mengerti bahwa Tuhan mempersiapkan kita untuk menang melawan dunia ini. Tetapi ingat, kita perlu kuasa dan apa, Jo? Pengurapan, J. Iya, pengurapan yang baru. Jadi kita tidak boleh takut, Jo dan teman-teman. Wah, terima kasih J untuk cerita firman Tuhan kali Sama-sama, ini. Jo. Gimana teman-teman semua? Diberkati oleh firman Tuhan? Pastinya dong. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu dan cerita firman-Mu kali ini. Tuhan, berikan kami selalu hikmat, kepintaran hati yang baik, supaya kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, jadikan kami seperti Daud agar kami dapat berani, karena Engkau selalu beserta dengan kami, Tuhan. Juga bantu kami untuk mempersiapkan diri kami untuk menang melawan dunia ini. Dan urapi kami selalu ya Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga kami dan kami di sekolah. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau juru selamat kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh iya, Jo, aku baru ingat nih. Ini kan akhir bulan. Biasanya iya, ada apa tuh ya, Jo? Akhir bulan biasanya ada apa ya, Jo? Kita celebrate apa ya? Ulang tahun, J. Nah, betul. Kita harus rayain ulang tahun teman-teman kita di bulan November. Kamu mau ikut jadi bareng aku, Jo? Ikut dong, J. Oke, teman-teman juga. Harusnya dong. Yuk, kita jadi bareng-barengnya happy birthday ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay, selamat ulang tahun teman-teman di bulan November semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat hafalan minggu ini Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. God bless us. Shalom shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati.
Nah adik-adik, kakak juga gak mau lupa nih. Kakak mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun di bulan November ini. Kakak mau berdoa buat kalian semua. Kamu yang merasa berulang tahun di bulan November, yuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, kakak akan berkati dari sini. Kita akan terima berkat dari Tuhan dan kakak akan mendoakan kamu semua. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak kami yang Tuhan berikan berkat lagi di tahun ini, di bulan ini Tuhan, yang berulang tahun di bulan November ini. Bapak, kami berdoa buat mereka semua Tuhan. Tuhan pakai hidup mereka, masa depan mereka Tuhan sediakan yang terbaik. Biar di tahun ini, di bulan ini mereka yang mendapatkan 1 tahun lagi dari Tuhan, juga ditambahkan berkat daripada Tuhan, kesehatan, penyertaan yang selalu Tuhan berikan kepada mereka. Apapun yang mereka kerjakan, cita-cita mereka Tuhan akan sediakan yang terbaik, Tuhan akan buat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.